Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Asrul Afriyadi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki, kemudian diluluskan menjadi P3K di tahun 2021 ini. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini admin akan memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tes tahap 2 ini, bahwasanya untuk besok pelaksanaan tes tahap 2 akan diawali dengan pemilihan formasi, di mana pemilihan formasi sesuai dengan jadwal Panselnas yang sudah diumumkan kemarin, bahwasannya akan dimulai dari tanggal 15 November sampai dengan 19 ya, sampai dengan tanggal 19 kalau enggak. Mudah-mudahan untuk pemilihan formasi ini Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan untuk kepada teman-teman Ibu, yang pertama kali yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus mengetahui formasi mana saja yang formasi mana saja yang masih dibuka, ya. Jadi di sekolah mana saja yang memiliki formasi. Itu yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu memilih formasi tanpa mengetahui di mana instansi itu masih ada lowongannya. Jangan sampai ini terjadi Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah mengetahui di mana instansi yang memiliki formasi, Bapak Ibu harus melihat formasi apa yang disediakan di sana. Jadi harus disesuaikan dengan jurusan linearitas ya Bapak Ibu sekalian. Ya, di mana linearitas itu dijelaskan di Permenpan itu yang terbaru. Jadi Bapak Ibu harus memahami linearitas itu. Jangan sampai Bapak Ibu kemudian salah memilih formasi karena tidak linear, ya. Atau mungkin ada peluang yang sangat besar karena Bapak tidak mengetahui bahwa itu adalah linearitas, sehingga Bapak Ibu tidak memilih instansi itu. Ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Jadi disarankan Bapak Ibu sudah mengetahui instansi mana yang memiliki formasi dan di mana peluang besar Bapak Ibu. Ini tentunya Bapak Ibu harus melakukan penyaringan istilahnya untuk dari semua formasi itu. Kemudian Bapak Ibu, informasi yang kedua ini khusus bagi teman-teman guru yang sudah lulus passing grade ya. Untuk teman-teman guru yang sudah lulus passing grade, mohon dengan sangat untuk memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama adalah pilihlah instansi yang sama dengan tes tahap pertama itu tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memilih sekolah SD Binaraga misalnya, di guru kelas ya, maka Bapak Ibu harus memilih instansi SD dan di guru kelas ya. Kalau Bapak Ibu tidak sama dengan pemilihan tahap kedua ya, maka Bapak Ibu sudah jelas tidak akan bisa menggunakan nilai PG-nya di tahap pertama ya. Namun jika Ibu sudah memilih formasi seperti yang kemarin ya, seperti tahap pertama, dan Ibu tidak pindah, terutama untuk yang SD ya, yang SD, kemudian tidak pindah dari kabupaten itu, maka Bapak Ibu bisa tidak mengikuti tes. Artinya yang penting Bapak itu daftar dalam pemilihan formasi ini, walaupun nantinya Bapak Ibu tidak mengikuti tes di tahap 2, Bapak Ibu masih bisa menggunakan nilai passing grade-nya di
tes tahap pertama. Ini adalah keuntungan Bapak Ibu yang passing grade-nya. Kemudian, informasi terbaru untuk teman-teman guru yang sudah lulus passing grade. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak lolos di tahap kedua dan ketiga ini, Bapak Ibu jangan khawatir. Tahun 2022 pemerintah akan mengadakan pemilihan P3K yang cukup besar juga, dan nilai PG Bapak Ibu di tahun 2021 ini bisa digunakan di tahun 2022. Ini adalah informasi terbaru dari Sekjen ya kemarin. Dari PKN. Kemudian Bapak Ibu, informasi yang ketiga bagi teman-teman guru tahap pertama ataupun tahap kedua. Ini adalah sebagai bersifat himbauan ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak memiliki cerdik ya, jika Bapak Ibu tidak memiliki cerdik, jadi dimohon untuk Bapak Ibu menghindari sekolah yang ada pendaftar cerdik ya. Karena sangat kecil sekali Bapak Ibu bisa lulus di pertarungan dengan teman-teman yang sudah cerdik. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang peserta tahap pertama yang tidak lulus atau peserta tahap 2 yang tidak memiliki cerdik, coba untuk bisa menghindari teman-teman guru yang cerdik ya. Formasi yang di dalamnya ada pendaftar cerdiknya jauhi kalau bisa Bapak Ibu. Ini adalah himbauan yang ketiga Bapak Ibu, karena secara logikanya saja ya, secara logika teman-teman guru yang sudah memiliki cerdik itu sudah 500 poin Bapak Ibu. Dan ini sangat luar biasa, nilainya sudah sangat tinggi ya. Nanti akan ditambah lagi dengan dari berbagai tesnya ya. Itu. Kemudian yang keempat, informasi yang keempat ini Bapak Ibu, ini adalah himbauan yang sangat penting sebetulnya. Tolong kepada Bapak Ibu sekalian, nanti ketika Bapak Ibu akan akan mengikuti ujian, ada beberapa syarat yang harus Bapak Ibu lakukan ya, harus penuhi. Salah satunya adalah misalnya harus membawa printout ya, deklarasi sehat ya. Deklarasi sehat itu diisi sebelum 14 hari sebelum pelaksanaan ujian ya. Ujian tes tahap 2 ini. Gitu. Kemudian salah satu syarat adalah bahwa Ibu harus membawa lampiran kesehatan dari puskesmas ya, atau di rumah sakit umum terkait dengan swab ya, terkait dengan COVID-19. Nah, catatannya adalah ketika Bapak Ibu akan membuat surat keterangan swab, atau Bapak Ibu akan cek itu. Jadi kalau misalnya 1 hari ya, 1 hari sebelum pelaksanaan. Jadi kalau ingin membuat surat keterangan sehat dari swab itu 1 hari sebelum pelaksanaan ujian tahap 2. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, karena begini Bapak Ibu, untuk keterangan swab itu yang saya tahu dari teman-teman juga, itu hanya berlaku dalam 1 hari ya. Nah, kalau Ibu sudah membuat 2 hari sebelum ujian, maka pada saat ujian itu sudah tidak bisa digunakan keterangan swab Ibu ya. Untuk peserta P3K itu tidak bisa. Nah, kalau swab pertama ini sudah ini yang murah ya Bu ya. Ini Bapak Ibu, ini swab yang murah, insya Allah digratiskan di semua kota atau di semua kabupaten untuk yang pertama ini. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil swab itu kemudian kadaluarsa istilahnya, maka Bapak Ibu harus melakukan cek yang kedua. Nah,
Cek yang kedua ini yang agak lumayan Bapak Ibu, sekitar 350 sampai 400.000. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Makanya pembuatan surat keterangan bebas dari COVID-19 itu dilakukan 1 hari ya, H-1 pelaksanaan tes tahap 2. Ya, ini adalah 4 informasi penting Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan ya ketelitian kepada Bapak Ibu sehingga nanti tidak terburu-buru dalam pelaksanaan atau pada tahapan tes tahap 2 ini. Ini saja yang saya bisa informasikan. Terima kasih. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.